Konflik yang sedang terjadi pada rumah tangga Sule bersama Natalie Holscher kini seakan memasuki babak baru. Setelah sebelumnya, publik dikejutkan dengan linangan air mata yang diunggah Natalie di media sosialnya, kini publik kembali dikejutkan dengan curahan hati Natalie yang juga dituangkan lewat postingannya. Postingan yang berisi curahan hati Natalie saat melihat isi DM antara Sule dengan seseorang yang diduga Putri Delina. Buah hati Sule tersebut nampaknya membuat Natalie sedih dan kecewa. Benarkah di dalam pernikahannya Natalie merasa tidak dihargai oleh Sule? Dan benarkah Natalie selalu dibandingkan dengan mantan istri Sule, almarhumah Lina Jubaida? Menikah dengan Sule yang mempunyai 4 anak, Natalie sempat menuai pujian karena kedekatannya dengan anak-anak Sule. Bahkan Natalie sempat disebut-sebut sebagai the next Ashanti. Di awal pernikahan, kedekatan Natalie bukan hanya dengan Ferdi, anak bungsu dari Sule. Natalie pun terlihat sangat akrab dengan satu-satunya anak perempuan yang dimiliki oleh Sule, Putri Delina. Benarkah dulu Putri Delina pun kerap menghujani sang ibu sambung dengan pujian? Pernikahan yang terjadi antara Sule dengan Natalie baru saja berjalan 5 bulan. Pasangan suami istri yang meresmikan hubungannya pada 15 November 2020 silam sempat merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi nampaknya kebahagiaan pengantin baru itu hanya berlangsung sesaat. Seperti apa kebahagiaan Sule dan Natalie di awal pernikahannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sule dan Natalie Holscher, pasangan suami istri yang baru saja menginjak usia 5 bulan pernikahan, tengah diterpa badai masalah. Warganet pun dikejutkan dengan curahan hati dari Natalie yang diunggah di media sosialnya. Natalie yang kini sudah angkat kaki dari rumah Sule itu kembali mencurahkan isi hati dan perasaannya lewat media sosial. Kemarin, Natalie mengunggah tangkapan layar yang berisi percakapan antara Sule dengan seseorang yang diduga Putri Delina, buah hati Sule dan Lina Jubaida. Pada unggahan tersebut, Natalie mengungkapkan tentang dirinya yang meminta dihargai keberadaannya. Bahkan Natalie melanjutkan curahan hatinya dengan berisi kalimat, "Aku capek sabar, tapi sabar itu ada batasnya." Benarkah selama ini Natalie selalu dibandingkan dengan mantan istri Sule, almarhumah Lina Jubaida, yang juga merupakan ibu kandung dari 4 anak Sule? Selalu ya kita sebagai manusia itu selalu mencari yang paling nyaman, yang paling enak buat hidup kita. Itu adalah sifat dasar manusia. Jadi kalau kita perhatikan dalam kehidupan sebuah keluarga, apalagi ini hadirnya seorang ibu sambung, tanpa disadari memang anak akan tanda kutip melihat perbedaan-perbedaan. Ya karena orangnya berbeda, pasti berbeda perlakuannya. Nah yang perlu dipahami adalah bagaimana ibu sambung ini memahami kebutuhan anak itu. Apakah memang anaknya membutuhkan dia untuk berperan tertentu, menyediakan hal yang tertentu yang dibutuhkan, diinginkan, atau memberikan pendampingan support dalam situasi tertentu, misalnya begitu. Nah, apakah ini dipahami oleh NH? Namun yang perlu juga dijelaskan dari awal bahwa
ibu pengganti tidak akan mungkin bisa menyamai peran dari ibu kandung. Dimanapun akan begitu. Pertama, karakter berbeda, faktor pengalaman berbeda. Ini sangat pendek pengenalan satu sama lain, sehingga belum banyak hal yang bisa dikupas secara personal. Jadi kalaupun ada upaya pembandingan, buat saya itu sangat natural, sangat wajar terjadi. Apalagi anak itu kan ketika hadirnya ibu sambung, dia mengharapkan kehadiran ibu itu persis sama seperti ibu kandungnya. Itu harapan seorang anak. Nah, walaupun nggak mungkin terpenuhi 100%, paling tidak ibu sambung bisa belajar memainkan peran-peran yang lebih tepat pada hari. Tidak ada kata benar dan salah. Yang ada adalah apa yang melatar belakangi peristiwa itu. Gitu. Dengan banyaknya masalah yang dihadapi oleh Natalie selaku istri dari Sule, nampaknya membuat dirinya merasa tertekan dengan pernikahan yang dijalaninya. Selain media sosial yang jadi tempat Natalie untuk mencurahkan perasaannya, kedekatan Natalie dengan sang nenek membuat dirinya merasa nyaman untuk berkeluh kesah tentang masalah yang sedang menerpa dirinya. Lantas, seperti apa curahan hati Natalie kepada sang nenek? Dia kan udah berusaha menjadi ibu sambung yang baik. Saya nggak nuduh siapa-siapa, tapi ini yang terjadi buat saya ini yang terbaik. Sudah, kita nggak usah main salah-salahan. Oh iya, dia bilang sama saya berapa hari yang lalu, Mam, saya udah nggak tahan. Natalia lah cerita. Ya dia cuma bicara, Mama aku udah gak kuat lagi, masalah apa, bla bla bla. Udah kalau kamu kuat jalanin, enggak ya udah cabut, bener kan? Simple aja, hidup ini kita harus bikin sederhana mungkin. Ya perkataan, ya suka perkataan kasar si Sule, ya Natalia kan manusia, ini lawan mandi ya, siapa lo? Lawan terus, hajar beleh lah, udah selesai. Ngapain sih susah-susah? Siapa lo? Apa sih yang lo sombongin? Nggak ada lah. Ya dari ucapan-ucapan saya nggak perlu sebut lah. Kalau dia sampai kecewa pasti itu kan parah. Bener kan? Betul kan? Kan dia dewasa, mana yang bercanda, mana yang serius kan udah tahu deh. Apalagi Natalia juga sebenarnya kan dia udah serahin semua waktu dia perkawinannya itu untuk anaknya. Dia kerjain semua tugas sebagai ibu rumah tangga, dia udah kerjain semua, tapi toh nggak dihargain. Jadi udah berkali-kali begitu, dia pikir ya lebih baik saya berangkat. Kalau saya lihat sih ya sebagiannya dari anaknya Sule itu ada yang begitu juga sih. Maksud saya ya sebagian ada yang baik, ada sebagian juga yang ada cuma mempergunakan kebaikannya gitu ya kan. Putus asa dan kecewa. Mungkin itulah perasaan yang saat ini dirasakan oleh Natalie. Kedekatan dan keakraban yang terjalin antara Natalie dengan anak-anak Sule kini seolah hilang begitu saja. Benarkah saking dekatnya, dulu Putri Delina pun kerap memuji sosok Natalie? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Natalie Hoscher memang tengah menjadi sorotan publik karena curahan hatinya di media sosial. Selain mengungkapkan konfliknya dengan Sule, kabar tentang tak harmonisnya hubungan dengan anak-anak Sule, yakni Putri Delina pun menyeruak. Hal ini pun sungguh berbanding terbalik dengan citra Natalie selama ini yang terkenal dekat dengan anak-anak Sule. Hubungan yang erat juga sempat terlihat dari Natalie dan Putri Delina. Keakraban mereka pun tampak ketika Natalie sering menggunakan pakaian yang serupa dengan Putri Delina. Tidak hanya itu saja, publik juga menilai kalau Natalie mirip dengan Putri. Bahkan sempat beredar pesan singkat antara Putri dengan Natalie sebagai ibu sambungnya.
Dalam percakapan tersebut terlihat bahwa Natalie memanggil kata sayang kepada Putri Delina yang merupakan satu-satunya anak perempuan dari Sule. Sejauh ini Bunda luar biasa. Bunda benar-benar sayang sama adik-adiknya, termasuk Iki. Iki merasakan juga kasih sayang dari Bunda. Anak-anak apalagi Ferdi yang selalu dekat banget sama Bunda yang nggak bisa lepas gitu. Terus Ridwan juga sekarang yang semakin dekat sama bundanya. Putri yang sekarang seakan-akan apa ya udah kayak adik kakak. Aku mungkin karena jauh tidak begitu tahu lebih ya sehari-hari seperti apa. Tapi aku selain terlepas dari itu, walaupun aku jauh, aku merasa kok keharmonisan, rasa sayang, peduli Bunda ke anak-anak tuh tersampaikan dengan tulus. Kita punya kebiasaan kalau pulang tuh terus cepik-cepiki, pelukan lama gitu. Sama lah tadi, sama-sama saling menitipkan kayak tadi Bunda, jaga diri, jangan capek-capek. Karena Bunda tahu kali ya, maksudnya perjuangan aku walaupun jauh, karena kan mau tidak mau ya, siapa yang mau aku pun jauh dari keluarga, tapi sosok Bunda lah yang menguatkan itu dan mencoba mengasih pengertian ke anak-anak dan ayah. Ya seneng lah, kan itu yang ya makanya aku yakin sama dia gitu kan. Sebelumnya juga lihat dulu dia kayak seperti apa sama anak-anak ya. Itu sayang banget ya. Waduh, itu yang kadang-kadang aku terharunya gitu. Anak-anaknya Kang Sule itu bener-bener deket banget sama Natalie. Apalagi yang kecil itu udah kayak nggak bisa pisah sama bundanya. Ngintilin kemana-mana. Pokoknya ngintilin si Natalie terus. Ya bahagia. Iya, dan kalau dilihat Natalie bisa menjadi ibu dari anak-anaknya Sule. Karena memang kayak anak kecil itu kan nggak bisa dibohongin ya gitu, dan yang kecil itu erat banget. Kalau yang saya lihat ya di mana-mana ngikutin bundanya lagi make up dia ngikutin, gelendotin gitu. Terus sama Iki juga deket, sama Putri, sama yang nomor 3 siapa Ridwan apa siapa, deket semua pokoknya anak-anaknya, sayang semua. Dan Natalie tulus banget sama anak-anak. Dengan usia yang tidak terpaut jauh antara Natalie dengan anak-anak Sule, terutama Rizky Febian dan juga Putri Delina, membuat Natalie semakin cepat akrab dengan mereka. Putri Delina yang sudah beranjak dewasa ini seperti mempunyai teman dan sahabat baru. Banyak momen yang tertangkap pada kedekatan mereka. Bahkan Putri pun tidak ragu untuk memberikan pujian kepada sang ibu sambungnya. Ya, luar biasa. Keibuan banget, perhatian banget sama anak-anaknya, apalagi sama Ferdi, Rizwan. Seneng, Putri senang banget. Kan biasanya adik-adik yang ngurus Putri, sekarang akhirnya ada Bunda juga. Sedikit tenang juga, seneng banget. Iya, teman, sahabat, kakak, semuanya. Kita mah support aja, karena kan karena mungkin ayah juga menurut anak-anak juga kan pengen ada lah pendamping ibu. Kita mah support aja. Bucin banget, apalagi udah nikah gini kan. Iya, anak-anak tuh bucin ayah bunda gitu semuanya. Seneng banget karena alhamdulillah perhatiannya bunda ke anak-anak itu luar biasa, karena setiap misalnya bunda mau pergi atau setiap pagi tuh pasti selalu ke kamar anak-anaknya untuk nyiumin kita. Sebelum terkuak konflik, Putri Delina pun tak ragu memberikan pujian pada Natalie. Bukan hanya anak-anak saja yang merasakan kebahagiaan atas sikap Natalie. Sule, sang suami pun merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa di awal pernikahannya. Lantas seperti apa kebahagiaan pengantin baru kala itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.
Biduk rumah tangga Sule dan Natali yang baru menginjak usia 5 bulan kini sedang diterpa badai masalah. Namun pada awal pernikahan, tepatnya setelah mereka melangsungkan sebuah janji suci di mana Sule berikrar untuk menjadi suami dari Natali dalam ijab kabulnya, Sule dan Natali merasakan kebahagiaan yang luar biasa lantaran mereka mendapatkan pasangan yang diidamkan. Lantas, seperti apa kebahagiaan mereka pada waktu itu? Hari pertama nikmatin aja. Ya dari selama sebelum juga dia udah ngerawat sih dari apapun lah gitu ya. Malah sebenarnya memang Akang ini yang aku cari gitu. Aku suka sama cowok yang cemburuan. Karena di balik kecemburuan itu berarti dia sayang. Udah itu aja intinya. Begitupun sebaliknya. Kalau kemarin-kemarin kan Sule itu orangnya memang apa ya, cuek banget cara berpakaian, cara apa ya, mungkin karena nggak ada yang ngurus, nggak ada pendamping. Sekarang udah lebih yang bersih, ganteng, ya udah ada yang merhatiin sih. Sebagai pasangan pengantin baru kala itu, hari-hari Sule dan Natali selalu dihiasi kebahagiaan. Natali yang waktu itu dianggap wanita sempurna bagi Sule, ternyata sempat membuat Sule terkejut lantaran sosok Natali yang ternyata pandai memasak. Saya emang ada makanan favorit, saya mah apa aja dimakan. Iya, keset sausin aja dimakan. Ya, jadi apa aja, yang penting mah kan niatnya dia masakin juga kan udah seneng sebagai suami makan. Dan saya juga kan lihat dia juga kerja endorse terus dan yang lain-lain itu kan enggak mesti kamu harus masak, kamu harus ini enggak. Jadi dia tuh kalau misalkan pulang capek juga enggak perlu misalkan aku pijitin dong, enggak. Jadi dia tuh ngeloyong sendiri, kamu capek ya. Jadi dia tuh udah paham, udah mengerti orangnya, jadi nggak perlu di kamu harus ini, kamu harus itu. Enggak. Di rumah juga sekarang rapi, beres, lemari di bener-benerin gitu. Ya seneng lah. Nah, itu maksudnya dia nggak nyangkanya dia ternyata bisa masak. Terus saya telusuri ini dari mana dia bisa masak. Dan ternyata emang dia keturunan orang tukang masak semua. Neneknya chef, ya kan? Mamahnya juga chef. Oh, kakeknya juga sama. Jadi belajar masak lagi. Iya, mamanya kan dulu catering gitu. Jadi ya pinter lah dia gitu. Maksudnya walaupun dia tidak belajar tapi dia bisa lah gitu. Mungkin itu ada gen of the mother lah. Ya enak aja, nggak nyangka gitu loh. Kamu kok ternyata bisa masak gitu. Ya luar biasa lah, dia tuh orangnya luar biasa lah gitu. Banyak belajar juga saya dari dia lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.